أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Hukum bacaan tafkhim dan tarqiq itu dibagi menjadi hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Pertama, hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan dengan lafzul jalalah, sedangkan huruf lam yang ada pada lafaz Allah itu disebut dengan lam jalalah. Yang mana lam jalalah itu dibaca tafkhim atau tebal apabila lafaz Allah ini didahului harokat fathah atau dhamma. Contohnya, yakni lafaz Allah yang didahului dengan harokat fathah maka akan berbunyi tafkhim atau tebal, zahaballah, haballah. Atau lam jalalah akan dibaca tafkhim atau tebal apabila didahului harokat dhamma. Contohnya, fazadahumullah, humullah. Sedangkan lam jalalah itu akan dibaca tarqiq atau tipis apabila lafaz Allah ini didahului dengan harokat kasroh. Contohnya, mir rizqillah, billahi. Maka di sini lamnya itu dibaca tarqiq atau tipis. Yang kedua, hukum bacaan ro. Huruf ro ini akan dibaca tafkhim atau tebal apabila dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama, ro itu berharokat fathah atau fathatain, maka ro di sini akan dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya, wa idh faraqna. Yang kedua, ro berharokat dhamma atau dhammatain. Contohnya, fahuwa syarrun atau kullama ruziqu. Yang ketiga, ro sukun didahului huruf berharokat fathah, maka di sini ro juga dibaca tafkhim atau tebal. Contohnya, yakadul barqu. Dan yang terakhir, ro sukun didahului huruf berharokat dhamma. Contohnya, mursalina. Kemudian huruf ro ini dibaca tarqiq apabila yang pertama, ro itu berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya, wal fajri. Yang kedua, ro berharokat yang didahului oleh ya sukun, lakabiratun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum dan ketentuan Allah sudah tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, setiap perbuatan yang bertentangan dengan Quran dan Al-Hadis adalah perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan dosa. Dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seseorang harus segera dimintakan ampunan atau maghfirah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala termasuk sikap tercela. Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepadanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul.
Dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap akan mendapatkan rezeki banyak. Petani mencangkul di sawah berharap hasil panennya melimpah. Tukang becak menggayu becaknya sekuat tenaga untuk mengantarkan penumpang menuju tujuan. Karyawan bekerja di kantor agar pekerjaannya segera selesai. Pedagang, petani, tukang becak, karyawan, atau profesi lainnya bekerja sesuai keahliannya masing-masing. Mereka bekerja keras mencari nafkah tanpa mau berpangku tangan. Mereka enggan dikasihani dan tidak mau menjadi beban orang lain. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mulia karena telah bekerja keras menafkahi keluarga dengan cara halal. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan pahala berlipat ganda pada mereka. Pahala tersebut akan menjadi bekal meraih kebahagiaan di akhirat, dan amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga. Ayat ini mengandung pesan-pesan mulia bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun dan berbudi pekerti luhur. Akhlak mulia Rasulullah SAW tersebut merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia yang sangat berharga bagi kehidupan seorang manusia. Kita harus berusaha dan berdoa supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala diantaranya dengan selalu mendekatkan diri kepadanya, melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah SAW tidak bersikap keras dan tidak berhati kasar kepada orang-orang di sekeliling Nabi. Jika Nabi bersikap keras dan berhati kasar, tentu orang-orang di sekeliling Nabi akan menjauhkan diri. Pada dasarnya, setiap orang ingin diperlakukan lemah lembut dan dihargai pendapatnya. Sikap keras dan kasar pada orang lain hanya akan menyemai permusuhan. Padahal Islam mengajarkan kasih sayang kepada sesama. Sikap santun, lemah lembut seperti ini harus ditunjukkan dalam pergaulan sehari-hari. Akhlak mulia seperti ini akan menarik simpati orang lain sehingga mereka makin dekat dan akrab dengan kita.